di saat itu justru manusia berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Banyak disebutkan dalam hadis ketika Dajjal diikuti oleh manusia, disebutkan paling banyak kaum wanita pengikutnya. Ada yang protes, Ustaz, kenapa kaum wanita yang menjadi pengikut Dajjal paling banyak? Karena laki-lakinya banyak yang habis karena jihad. Karena sebelum Dajjal muncul, peperangan terjadi. Nah, habis tuh kaum pria kebanyakan kaum pria habis di peperangan tadi. Maka yang tersisa kaum wanita. Maka wajar kalau Rasulullah sebutkan pengikut paling banyak adalah kaum wanita. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita baru bicara tandanya. Nah kemudian berkaitan pula dengan akhir zaman, Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kita. Bahkan sekarang nih, lagi musimnya para pemimpin ini jual fotonya di pinggir-pinggir jalan. Betul? Ada kan foto-fotonya ya? Bukan jual, maksud saya pasang fotonya di jalan-jalan. Betul? Berbagai macam kata-kata manis menyertai foto-foto tadi. Betul Bapak Ibu? Banyak berarti kan? Maka tidak salah apa yang Rasulullah sampaikan. Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah bahwa sepeninggalku nanti akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Dan kita harus berhati-hati menyikapi kepemimpinan mereka. Kenapa? Salah kita menyikapi pemimpin kita, kita bisa kehilangan akidah kita, kita bisa kehilangan iman Islam kita, bahkan kita kehilangan kesempatan memasuki surga. Sekali lagi nih Bapak Ibu, saya pertegas, manakala kita salah menyikapi pemimpin kita, kita bukan hanya kehilangan iman Islam kita akan kehilangan kesempatan untuk memasuki surga, betapapun amal ibadah kita banyak. Nah, ini agak berat nih, agak mulai panas, karena judulnya kepemimpinan di akhir zaman ini. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Yang akan ada yang tersinggung. Baik Bapak Ibu. Nah, lalu apa kata Rasulullah SAW? Ini sekali lagi Rasulullah mengatakan, Ala inna usatakunu ba'di umara. Ingatlah bahwa sepeninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Nah ini Bu yang kita perhatikan. Bapak Ibu, ini kita garis bawahi. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Man saddaqahum bikadibihim wa'adahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin ala yalhaw. Dia bukan umatku. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan, lalu menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya ini zolim, ditolong. Apapun motivasinya, ada yang pengen dapat pangkat, ada yang pengen dapat jabatan, ada yang pengen dapat miliaran atau triliunan barangkali. Padahal sudah jelas perkataannya dusta, dibenarkan, dan sudah jelas-jelas kebijakannya zalim, ditolong. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falaisa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah SAW tidak akan menolong dia ketika amal ibadahnya dihisab. Betapapun Rasulullah punya jaminan syafaat, itu tidak akan berguna begitu. Walaysa biwaradin rayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar. Diusir sama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Baik, ini saya cerita dari hadis yang lain. Dalam satu momen Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul di padang mahsyar nanti, mereka punya telaga masing-masing. Alladhi yusamma bi asma'ihim, yang mana telaga ini diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada Khaudu Adam alaihissalam, ada telaga Adam alaihissalam, ada telaga Nuh, ada telaga Ibrahim, ada telaga Musa, ada telaga Isa, bahkan ada telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ana faradtukum 'alal haud, dan aku akan memimpin kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku itu. Man waradahu, barang siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, maka dia pasti meminumnya. Jadi siapapun yang sampai ke telaga Rasulullah SAW, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air telaga tadi, walau zamata minal ma', walaupun hanya seteguk saja, seteguk begini, lalu diminum, la yazma'u ba'daha abadan, dia tidak akan pernah haus selamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Mereka yang berhasil sampai ke telaga Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, lalu berhasil meminumnya, maka ada jaminan masuk surga. Namun nasib sial dialami oleh orang tadi. Orang tadi sudah dari jauh berteriak pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah." Padahal mereka ini sudah dari dulu beribu-ribu tahun mencari Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, diceritakan di padang mahsyar nanti orang berbondong-bondong mencari syafaat. Datang mereka kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abunal ula, fashfa' lana bi syafa'atik hadza nunaji min adzabin nar." Wahai Adam, adalah bapak kami yang pertama, tolong kami, syafaati kami agar kami bisa terbebas dari siksa neraka. Maka apa kata dia Nabi Adam? Kaifa usyafi'ukum? Bagaimana aku akan mensyafaati kalian? Aku pernah berbuat ini kepada Allah dan aku pun belum tahu bisa menyelamatkan diriku. Walau indi syafaat, dan kalaupun saya punya syafaat, aku akan syafaati dulu Qabil anakku, dia membunuh adiknya Habil. Sekarang pergi saja kau temui Nuh, barangkali Nuh punya syafaat untuk kalian. Pergi pada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun sama. Ya, aku tidak berhasil menyuruh umatku untuk beriman kepada Allah. Lalu bagaimana aku bisa mensyafaati kalian sementara aku belum bisa mensyafaati kaumku sendiri? Bahkan anakku Kan'an pun tidak beriman kepada Allah. Kalaupun aku punya syafaat, Kan'an yang aku akan syafaati lebih dulu. Pergilah kamu kepada Ibrahim, barangkali Ibrahim punya syafaat. Sama saja Nabi Ibrahim berbuat demikian. Ayahku pembuat berhala, dia menyuruhku menjual berhala-berhala tadi. Andaikan aku punya syafaat, aku akan minta dulu syafaat itu untuk ayahku sebelum kalian. Tapi itu pun aku tidak mungkin bisa melakukannya. Pergilah kalian kepada Musa. Nabi Musa pun sama berkata, pergilah kamu pada Isa. Sampai pada akhirnya Nabi Isa berkata, pergilah kepada Muhammad karena dia punya syafaat. Akhirnya pergilah mereka kepada Rasulullah. Terlihat dari jauh Rasulullah melihat mereka, dan Rasulullah faham kalau itu adalah umat beliau, umat Rasulullah SAW. Mereka berteriak, "Ya Rasulullah, nahnu ummatuk ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, kami umatmu Anda ya Rasulullah, kami umat Anda ya Rasulullah." Rasulullah memanggil mereka, "Ta'al ya ummati, hayya nasrafa bi hadi hada." Mari kemari kita minum air telagaku. Mereka begitu bahagia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun begitu bahagia bertemu dengan umatnya di padang mahsyar. Namun ketika jarak mereka dengan Rasulullah mendekat, tiba-tiba ada sebuah hijab yang menutupnya antara beliau dan mereka. Hijab itu memisahkan antara mereka dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjerit, "Ya Rabb, limadha hajabta baini wa bainahum?" Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hum min ummati, mereka itu umatku ya Allah. A'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka pun mengenal aku.